Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ali Evina, Muhammad Rizky, Ismi Dwi, dan Ummu Khairah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model dan strategi pengembangan profesionalitas guru. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang model pengembangan profesionalitas guru. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut Heinins, Molenida, dan Russell. Di sini dijelaskan bahwa model itu merupakan sebuah penerapan ilmiah mengenai proses belajar manusia yang bisa menjadikan seseorang itu lebih mudah untuk menjalankan sebuah proses pembelajaran yang lebih praktis dan mudah. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu menurut Zainal dan Ilham. Model pengembangan profesionalitas guru ini merupakan suatu kegiatan guru dalam mengamalkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar maupun profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Nah, model pengembangan ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru itu sebagai seseorang pendidik yang dapat tampil secara lebih profesional. Kemudian, yang kedua ada unsur kegiatan pengembangan keprofesian. Di sini ada 3 unsur pengembangan kegiatan. Yang pertama ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini meliputi diklat fungsional seperti kursus, pelatihan, penataran, dan sebagainya. Ada pula lokakarya dan kegiatan kolektif lain yang disesuaikan dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan perkembangan keprofesiannya. Kemudian yang kedua ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Nah, publikasi ilmiah ini ada kaitannya dengan unsur kegiatan yang ketiga, yaitu karya inovatif. Karya inovatif yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru yang menjadi bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Contohnya, seperti karya inovatif yang menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, atau bisa juga mengikuti pengembangan penyusunan standar dan pedoman soal-soal. Kemudian yang ketiga ada model pengembangan profesionalisme guru menurut Kennedy. Nah, dapat dilihat pada slide, itu ada beberapa model pengembangan seperti training model, award bearing model, deficit model, coaching atau mentoring model, standard based model, cascade model, community of practice model, action research model, dan transformasi model. Baik, yang selanjutnya yaitu model pengembangan guru menurut Castetter. Yang pertama yaitu individual good staff development atau pengembangan guru yang dipandu secara individu. Para guru dapat menilai kebutuhan mengajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu observation assessment atau observasi atau penilaian. Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. Kemudian yang ketiga, involvement in a development improvement process atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah.
Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. Nah, kemudian yang keempat, training atau pelatihan. Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Kemudian yang kelima, inquiry, pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu model-model efektif pengembangan guru menurut Candal. Yang pertama, model mentoring. Model mentoring adalah model di mana guru yang sudah berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Yang kedua, model ilmu terapan. Model ilmu terapan disebut juga dari teori praktik, berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Yang ketiga, model inquiry. Model inquiry adalah pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, observasi, dan melakukan analisis kritik. Kemudian, yang selanjutnya yaitu model pengembangan profesional guru menurut Richard dan Lockhart. Nah, apa saja? Yaitu keikutsertaan dalam konferensi, workshop, seminar, kelompok membaca, dan pengamatan kolegial. Yang keenam adalah penulisan jurnal, kemudian kerja proyek, selanjutnya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ditunjukkan oleh guru supaya guru dapat merefleksikan program pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelasnya sehingga guru dapat memperbaiki kualitas dalam mengajar. Selanjutnya yaitu portofolio mengajar, adalah kumpulan bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya yang dicapai guru selama menjalankan tugas profesi guru. Dan yang terakhir yaitu mentoring, yaitu proses bimbingan di mana seorang guru dibimbing agar dapat menemukan dan mengenali gambaran diri dan potensi diri. Lanjut ke slide 9 tentang program pengembangan profesionalisme guru menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005. Pertama yaitu program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, bahwa program peningkatan kualifikasi pendidikan guru ini ditunjukkan kepada guru yang belum memiliki sertifikat sarjana maupun magister. Kemudian kedua yaitu program penyetaraan dan sertifikasi. Penyetaraan diberikan kepada guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan tugas mengajarnya atau bukan dari program pendidikan keguruan. Sedangkan sertifikasi ditunjukkan kepada guru yang telah memenuhi syarat minimal, misalnya telah mengajar 5 tahun dan lulus UKG, yaitu uji kompetensi guru. Kemudian yaitu lanjut yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Program pelatihan ini ditunjukkan kepada guru agar tercapai kompetensi yang diinginkan sehingga materi yang diberikan kepada siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian yaitu program supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memberikan bantuan kepada guru dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas. Jadi supervisi ini dapat membantu guru yang kesulitan dalam pembelajaran di kelasnya. Lanjut ke program pemberdayaan MGMP. Biasanya MGMP ini ditunjukkan kepada guru SMP atau SMA. MGMP, guru dapat saling memberi masukan tentang materi pembelajaran yang diajarkan dan dapat mencari alternatif pemecahan terhadap persoalan-persoalan pembelajaran di kelas. Kemudian lanjut program selanjutnya yaitu membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah ini menjadi
salah satu kurangnya dari guru atau menjadi kelemahan bagi guru. Padahal membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah ini ditunjukkan untuk agar guru produktif dalam berkarya. Kemudian berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah ini bagi guru memberikan pengetahuan tentang pendidikan dan pembelajaran. Pemberian informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek kompetensi dan profesional guru dalam proses pembelajaran. Kemudian program melakukan penelitian atau khususnya penelitian tindakan kelas ditunjukkan kepada guru supaya guru dapat merefleksikan program pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelasnya sehingga guru dapat memperbaiki kualitas dalam mengajar. Lanjut program magang. Biasanya program magang ini ditunjukkan kepada guru pemula. Biasanya guru pemula dalam pembelajaran di kelas itu dibimbing oleh guru seniornya. Kemudian tujuan dari magang ini agar guru pemula mampu mengelola pembelajaran dan mampu mengelola kelasnya. Sehingga dengan bimbingan guru senior, guru pemula ini dapat meniru guru seniornya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Program selanjutnya yaitu mengikuti berita aktual dari media pembelajaran. Pengetahuan dan pemahaman guru tidak hanya berkutat dengan materi pembelajaran di buku, tetapi harus perlu pengetahuan yang lebih luas melalui media cetak. Bahkan guru diharapkan mengikuti pembelajaran melalui internet. Strategi pengembangan profesionalitas guru. Strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam strategi pengembangan profesionalitas guru adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam mengembangkan profesionalitas guru. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah siasat untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan. Dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, diklat maupun bukan diklat. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Terdapat 8 poin. Yang pertama, in-house training. In-house training ini merupakan bentuk pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan pegawai. Kedua, program magang, yaitu bentuk pelatihan yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru dalam periode tertentu. Ketiga, kemitraan sekolah, yaitu kerjasama pembinaan lewat mitra sekolah yang terdapat keunikan atau kelebihan yang dimiliki seperti manajemen sekolah. Keempat, belajar jarak jauh, yaitu pelatihan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta dalam satu tempat. Kemudian selanjutnya ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan berjenjang dilakukan pada lembaga yang diberi wewenang dengan penyusunan program secara berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensinya. Kemudian pelatihan khusus yaitu spesialisasi atau perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kemudian yang keenam ada kursus singkat di LPK atau lembaga pendidikan lainnya, yaitu melatih meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas, perencanaan, dan evaluasi. Poin ketujuh yaitu pembinaan internal sekolah. Dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, dalam rapat dinas, rotasi tugas mengajar, dan diskusi teman sejawat. Kemudian poin yang terakhir yaitu pendidikan lanjut, merupakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Selanjutnya ada kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Di dalam slide
terdapat 6 poin. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala, membahas topik diskusi yang sesuai dengan permasalahan di sekolah. Kemudian yang kedua ada seminar. Mengikuti seminar dapat memberi peluang pada guru untuk berinteraksi dengan guru lain sehingga dapat meningkatkan kualitas profesionalitasnya. Kemudian poin ketiga ada workshop. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, kompetensi, serta pengembangan karir. Kemudian poin keempat ada penelitian, seperti penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan lain-lain. Kemudian poin kelima ada penulisan buku atau bahan ajar, seperti buku pelajaran, LKS, dan buku lain yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian poin yang terakhir yaitu pembuatan media pembelajaran, seperti alat peraga, alat praktikum, atau bahan ajar elektronik. Terakhir yaitu fungsi pengembangan profesional guru. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan yang cocok bagi guru. Kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang terakhir, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Ya, mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.